Pemirsa, kontroversi edisi 9 Oktober kali ini akan membahas Cowboy. Bukan Cowboy Carter dalam albumnya Beyonce. Anda mungkin tahu ya lagu Cowboy Carter dalam album Beyonce. Nah, kurang lebih posternya seperti ini kalau dalam album Beyonce. Tapi bukan juga seperti Lucky Luke yang tembakannya lebih cepat dari bayangan. Tapi Cowboy kita yang satu ini ingin supaya anggaran bisa terserap lebih cepat, supaya pertumbuhan ekonomi juga cepat. Siapa Cowboy kita? Berikut ada jawabannya dari Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, Cowboy kita Pak Purbaya, ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem. Ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Ya, Cowboy kita adalah mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS yang pada 8 September lalu dilantik sebagai Menteri Keuangan. Berikut coba kita dengarkan dulu pengakuan dari Menteri Keuangan yang baru saja dilantik tapi ngomongnya sudah begini pada saat rapat perdana dengan DPR 10 September dan langsung mendapatkan restu. Boleh Cowboy asal ada isinya. Ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak cowboy, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh cowboy tapi ada isinya. Siap. Dicecar pertanyaan Komisi 11, Purbaya Yudi Sadewa skakmat para anggota Dewan. Kenapa nggak pernah mempertanyakan itu ke kementerian atau ke Menteri Keuangan sebelumnya? Coba kita dengarkan lagi. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Jadi sekarang Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, berjanji hadir untuk bisa memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter dengan gebrakan. Demi percepatan pertumbuhan ekonomi mulai 12 September, uang negara sebesar 200 triliun rupiah resmi digelontorkan. Yang dosil masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Jadi pemirsa, gaya penyampaian Menteri Purbaya menarik perhatian. Pernah kan dengar istilah sersan, serius tapi santai? Jadi itulah Purbaya sekarang. Tapi ya kita bisa lihat ya penggelontoran 200 triliun ke 5 bank pemerintah atau himbara yang disampaikan oleh Menteri Purbaya diharapkan bisa memperkuat penyaluran kredit di sektor real sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, kelima bank tersebut harus menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Menteri Keuangan tiap bulan. Biar apa sih sebetulnya kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat? Ya supaya kita kaya raya bareng-bareng, kata Purbaya. Menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, nggak main-main. Bank sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Supaya kita semua kaya bareng-bareng lah gitu. Amin. Mendapatkan kritik atas target pertumbuhan ekonomi 6% dari Rocky Gerung, Purbaya menanggapinya dengan meyakinkan. Purbaya ini kasir.
Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis. Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Itu kritik positif menurut saya. Tapi satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Jadi kita lihat ya apakah Rocky Gerung akan minta maaf kepada Purbaya atau tidak. Nah pemirsa, bahkan Menteri Purbaya dengan gaya koboynya ini menyebut uang yang tertahan di Bank Indonesia dengan istilah anak gaul zaman sekarang. Katanya uang kita nongkrong. Siapa? Kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut. Saya komit. Purbaya juga menganalogikan penentu cukai rokok yang tinggi ibarat Fir'aun. Padahal cukai itu dibawa Kementerian Bapak sendiri loh. Kita dengarkan bersama. Saya tanya kan, supaya rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun dulu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gitu, ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Nah, pemirsa tadi sudah sedikit kami bocorkan tuh adegan selanjutnya yang dilakukan Menteri Purbaya itu apa. Pernah kan atau belum pernah sama sekali melihat Menteri makannya di kaki lima? Itulah yang diperlihatkan Menteri Purbaya. Makan di kaki lima seakan memposisikan diri dekat dengan rakyat ketimbang Fir'aun. Purbaya kedapatan nyantai makan di kaki lima bukannya di resto hotel bintang 5 setelah rapat di Wisma Danantara bersama dengan Menko Perekonomian. Setelah itu pemirsa, kalau kita lihat lagi ya berikutnya pengangkatan Purbaya untuk menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Sri Mulyani awalnya banyak diragukan. Tapi kenyataannya Purbaya tidak segan sekarang kalau kita lihat untuk saling respons dengan sesama menteri. Misalnya dengan, nah ini nih, Bahlil Lahadalia. Bahkan juga berani saling saut dengan mantan atasannya, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau dengan Menteri Bahlil, Menteri ESDM, Purbaya saling saut data soal subsidi LPG 3 kg. Coba kita simak perdebatan mereka seperti apa. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Kemudian di tengah isu keracunan makan bergizi gratis MBG, Purbaya juga melempar ancaman pemotongan anggaran. Pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Ya, kalau nanti akhir Oktober ya saya bisa prediksikan berapa penyerapannya. Kalau kurang ya kita ambil uangnya, tapi kalau emang lebih ya kita tambah. Bukan saya mandor, tapi kalau uangnya nggak dipakai saya ambil gitu aja kira-kira.
Jadi pemirsa, bukannya mandor katanya, tapi jika serapan anggaran hingga akhir bulan ini lebih kecil, DOR akan kena pemangkasan. Tapi kalau terserap dan juga butuh tambahan, akan jelas dikasih jempol alias akan dilebihkan oleh Menteri Purbaya. Tapi data dari Badan Gizi Nasional atau BGN menyebutkan pada 1 Oktober penyerapan anggaran untuk MBG itu baru 34%. Meski diproyeksikan nantinya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sepanjang Oktober itu akan menyerap lagi sampai 10 triliun, tetap saja diperkirakan akan ada sisa anggaran MBG tahun 2025 sebanyak 40 triliun sampai akhir Oktober. Jadi apakah BGN nanti akan diancungi jempol seperti signaturenya Pak Purbaya atau ya justru akan jempolnya ke bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tapi ngomong-ngomong pose jempol, ini sudah jadi passwordnya Pak Purbaya saat dibidik kamera wartawan. Jadi kalau kita dengarkan ya, wartawan itu setiap menyapa Pak Purbaya selalu minta jempolnya Pak, jempolnya Pak. Jadi gara-gara Purbaya, pose jempol tidak cuma jadi tren bapak-bapak komplek, tapi sudah approve by misalnya. Coba kita lihat, approve by bapak-bapak Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Ada lagi approve by otorita IKN. Ada juga anggota dewan, ya kan? Anggota dewan, sampai ya para jamaah, warga itu juga ikut-ikutan jempol. Jadi pemirsa, gaya koboi Purbaya ini sudah menuai harapan. Rakyat menganggap menteri yang satu ini ada di pihak rakyat, bukan kekuasaan. Tapi rakyat juga tidak ingin target pertumbuhan ekonomi 6% itu hanya isapan jempol belaka di saat pertumbuhan ekonomi sekarang masih 5,12% di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi Purbaya, koboi kita, buktikan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Mas Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Mana jempolnya? Baik. Kemudian juga ada mantan Menteri Keuangan kita, Bapak Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Kemudian juga ada senior ekonom Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam. Mana jempolnya? Dan teman saya, pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Mas Hensat. Kok sambil joget-joget? Ini kayaknya beda deh. Dari Purbaya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Sebetulnya gaya komunikasi Purbaya ini apakah memang gaya komunikasi yang tepat di tengah kondisi kita. Tapi sebetulnya dibandingkan dengan gaya komunikasi, tentu kita lebih menantikan efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.